dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Kami saat ini memiliki satu tekad yang sangat luar biasa. Sama halnya dengan tamu-tamu kita di podcast untuk membicarakan banyak hal, tentunya untuk manfaat dari gempur rokok ilegal dengan anggaran yang seharusnya ini bisa menjadi satu knowledge atau pemahaman bagi masyarakat di Kabupaten Malang bahwa ini semua ada manfaatnya dan sangat luar biasa untuk manfaatnya bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Malang. Kami saat ini ada tamu 3 orang yang begitu luar biasa karena akan memberikan penjelasan terkait dengan manfaat dari dana DBHJHT tahun anggaran 2025 yang nanti akan dikelola oleh Disperindak. Ada dari Bea Cukai, Bu Agnia, apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik Mas Mario. Ini yang terbaiknya juga karena berbicara dengan terkait industri dan juga perdagangan, langsung sama Bu Astri. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat selalu ya? Sehat. Sehat selalu. Dan one and only dari Kejaksaan, Mas Fikri. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Dalam pembahasan terkait dengan dari anggaran untuk bagi hasil cukai tembakau ini, tentu banyak manfaat yang bisa dirasakan. Kalau tidak salah ada beberapa bidang begitu yang akan mendapatkan manfaat ini ya. Kali ini kita membahas terkait dengan manfaat itu bagi industri dan juga perdagangan yang ada di Kabupaten Malang. Ini kalau kita melihat dari pemanfaatan secara maksimal, kalau dilihat dari pedoman, tentu adalah dari pemerintah pusat ya Bu Agni ya. Tapi secara globalnya seperti apa Bu Agni? Penjelasan khususnya. Iya baik Mas Mario, jadi untuk penggunaan dana bagi hasil ini diatur dalam PMK nomor 72 tahun 2024 ya. Di mana untuk DBH CHT itu untuk digunakan dalam membiayai program, ada yang pertama itu untuk peningkatan kualitas bahan baku, yang kedua untuk pembinaan industri ya, ketiga pembinaan lingkungan sosial, pemberantasan BKC dan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang ditentukan oleh ketentuan menteri. Demikian. Jadi sudah ada panduannya, ada pedomannya. Untuk hal ini kita membahas tentang industri. Pada titik poinnya apa Bu? Ya, jadi kalau untuk program pembinaan industri ini khususnya yang digunakan sebagai dukungan untuk kesejahteraan masyarakat, bidang Kesmas ya, yang mencakup 50% penggunaan DBH itu di aturan sudah menggunakan patokan bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah pertama itu registrasi mesin printing. Ya, yang kedua pendataan industri hasil tembakau. Kemudian penyediaan atau pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau. Dan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau. Dan kita juga membentuk, mengelola dan mengembangkan kawasan industri atau sentra atau juga bisa dikatakan sebagai aglomerasi kawasan industri hasil tembakau. Ya. Jadi itu sudah jelas, patokannya sudah ada. Dasar aturannya sudah ada. Iya. Berarti tertuju pada pengaplikasiannya di masyarakat. Langsung geser sebelah kanan ya, sama Bu Asri. Mau nggak Bu Asri silakan. Terima kasih. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Agnia dari Bea Cukai bahwa dasar kita melaksanakan itu sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2024. Pengaplikasiannya sesuai dengan dasar tersebut kita ada 2 bidang yang kita lakukan, yaitu di bidang penegakan hukum dan bidang kesejahteraan masyarakat. Untuk bidang penegakan hukum ini kita melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu salah satunya adalah untuk pendataan mesin printing dan kemudian sistem pelaporannya. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat ini kita lakukan kegiatannya itu adalah pelatihan giling rokok. Kegiatan ini kita khususkan untuk kegiatan itu kita tangkap dari kebutuhan IHT yang ada di Kabupaten Malang ini. Sampai dengan saat ini ada 112 perusahaan rokok di Kabupaten Malang. Mereka semua membutuhkan kegiatan itu karena kita mengelola dana bagi hasil cukai harus sesuai dengan rule-nya, dengan rule-nya itu perusahaan-perusahaan mengajukan permohonan untuk kegiatan pelatihan giling itu. Ada pembagiannya strata dari perusahaan itu, perusahaan besar, perusahaan kecil, atau semua? Dari 100 perusahaan besar, kemudian ada beberapa perusahaan yang mulai
berkembang, muncul, itu kita tangkap kebutuhan mereka. Kalau perusahaan besar itu sudah punya karyawan yang ahli, ya, yang ahli untuk pelatihan gilingnya, dan kita menangkap pastinya perusahaan itu kan ada keluar masuk karyawannya. Karyawan baru ini kita latih untuk pelatihan gilingnya sesuai spek mereka, sehingga dana bagi hasil cukai mereka mengeluarkan dan kita mengembalikan dalam bentuk kegiatan. Hingga saat ini sudah berapa kali pelatihan, Bu? Tahun ini kita melaksanakan kegiatan sekitar 21 kali untuk tahun 2025. Saat ini untuk kegiatan pelatihan giling itu masih ada dua kali kegiatan. 2 kali kegiatan ini. Dan itu antusias dari... Sangat antusias sekali, karena perusahaan-perusahaan rokok ini notabene ya, kita anggap itu mereka sudah siap pakai nantinya kan. Jadi langsung gitu aja, Bu, ya? Iya. Sudah ready lah untuk ready to use. Kalau sudah seperti itu, ini terkait dengan pengawasannya tentu ada di sebelah jenengan nih, Mas Fikri nih ya. Nah, pengawasannya dari kejaksaan seperti apa, Mas? Apalagi terkait dengan bidang untuk industri dan juga perdagangan. Tadi disebutkan ada 100-an lebih untuk industri itu. Ini pengawasannya seperti apa nanti? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita kembali lagi kan, kejaksaan itu kan domisilitasnya kan penuntutan pada pokoknya. Tapi ada bidang yang lain, ada intelijen, ada bidang tata usaha negara, ada bidang umum. Tapi pada pokoknya adalah kita di kejaksaan itu adalah selalu mensupport dari stakeholder yang ada, pemerintah daerah, seperti dinas perindustrian, dinas pertanian, dinas kesehatan, terkait bahwasannya bagaimana dana yang telah didapatkan itu dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat. Karena kembali lagi ini kan artinya kan apa ya, untuk bisa memberikan added value, skillful kepada masyarakat yang lainnya belum memiliki kemampuan keterampilan. Karena saya kira ketika masyarakat misalnya kayak dinas pendidikan Ibu jelaskan barusan, ini kan akan memberikan keterampilan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kemampuan skill yang lebih baik di industri ini. Terus di kita pengawasannya adalah bagaimana biar kegiatan-kegiatan itu terlaksana dengan baik dan tidak ada gangguan. Karena memang beberapa waktu ini kan lagi rame ya terkait dengan hal-hal yang ada mungkin yang bisa mengganggu dalam kegiatan itu dari faktor eksternal. Artinya kan itu kan mengganggu proses. Artinya kan kita sudah selesai dengan prosedur nih, tetapi ada aja yang mengganggu. Di waktu lalu mungkin memang sudah ada, tetapi kan bedanya di era sekarang itu kan adanya sosial media. Bagaimana sosial media itu merubah tatanan informasi yang sangat cepat. Apa yang kejadian misalnya ada yang mengganggu misalnya kegiatan pelatihan, ternyata ujuk-ujuk ada yang mendatangi. Itu kan dulu kan tidak kita banyak ketahui. Tapi ini fakta ya? Banyak. Oh banyak. Lah hal-hal yang seperti itu bisa memberikan bahwasanya ketika masyarakat bisa memberikan melaporkan kepada kita kejaksaan atau kepolisian bagaimana kita untuk menindak itu. Kenapa? Karena kan kasihan, artinya kan kegiatan yang tujuannya baik bisa terhambat, misalnya nggak boleh masuk misalnya kan. Itu bagi saya itu akan mengangkat proses bisnis di mana tujuan dari kegiatan itu dan hasil itu harus berjalan sesuai dengan target, tetapi karena ada hambatan dari para oknum-oknum tadi yang bikin ulah atau gaduh menjadikan kegiatan itu tidak terlaksana dengan baik. Lah, disinilah pentingnya bahwasanya kita sebagai support, sebagai aparat penegak hukum, kita mensupport bahwasanya jangan sampai itu terjadi. Karena bagaimana kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau disampaikan tadi ada pihak-pihak mengganggu, tapi itu terjadi faktanya? Faktanya memang seperti itu? Atau masyarakat masih, saya menyebutnya terlambat atau bahkan nggak melapor soal itu? Nah, sebenarnya kalau sampai detik ini di Kabupaten Malang ya khususnya, kita belum mendapat laporan itu. Tetapi di beberapa wilayah yang saya ketahui, misalnya saya kan domisili Mojokerto ya, itu cukup banyak yang mengganggu. Artinya misalnya ada kegiatan A, ternyata ujuk-ujuk ada datang. Paling sering kali misalnya ada orang bongkar muat misalnya kan. Bongkar muat katanya harus ada izin setempat misalnya kan. Izinnya dari mana dasar hukumnya? Kan kasihan, bisnisnya kan harus proses cepat, bahwasanya dia udah bayar. Terus bagaimana roda ekonomi itu berputar? Sama dengan kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah ini, ketika misalnya kegiatan itu, tadi Ibu jelaskan ada 21 kegiatan Ibu ya.
dari suatu kegiatan, ternyata di kegiatan itu misalnya dilakukan di daerah A lah misalnya, di Malang, ternyata ada oknum yang mengganggu, kegiatan itu nggak jadi terlaksana. Iya, pasti. Lah, capaian kinerjanya kan tidak tercapai. Kemudian yang dimana masyarakat yang membutuhkan pelatihan untuk ilmu itu, saya sebutnya skill atau ilmu itu tidak mendapatkan, kasihan masyarakat yang membutuhkan itu. Iya. Makanya di era sekarang kita beruntungkan itu kan sosial media. Bagi saya ketika misalnya itu terjadi di Kabupaten Malang, masyarakat bisa melaporkan baik di kepolisian atau di kejaksaan, yang dimana bahwasanya itu bisa menghambat perekonomian sosial masyarakat kita. Oke. Artinya menjembatani apa yang disampaikan oleh Jenengan bahwa aparat hukum yang ada saat ini juga bisa peran aktifnya itu masyarakat melaporkan saja gitu ya. Menjadi akrab gitu ya. Betul, kan semua orang kan jadi media sekarang. Iya. Semua orang betul. jadi media, semua orang bisa bikin akun sendiri, bisa meng-tag sendiri, yang dimana itu akan pengaruh. Yang penting itu kan kalau saya itu kan begini, ketika ada videonya. Iya. Ya meskipun ada istilahnya kan no viral no justice ya. Yes, betul. Sebenarnya bukan kita tuh tidak mau menindak. Iya. Kita kan jumlahnya kan terbatas. Oke. Sama lah dengan teman-teman bea cukai. Kan nggak setiap desa ada orang bea cukai. Iya kan, setiap desa. Nah, peran masyarakat itu kan di situ sekarang. Iya. Makanya kan game plan-nya dalam era sekarang itu kan sosial media. Bagi saya ketika ada hal itu divideokan aja. Oke. Paling mudah sekarang itu. Iya. Kan jelas orangnya siapa. Kita kan nggak berasumsi lagi. Iya. Beda kalau misalnya cuman katanya dia ngetik kata-kata aja, tapi nggak ada videonya, nggak ada kalimatnya, nggak ada personnya. Oke. Lah nanti jadi masalah baru sekarang. Tapi kalau ada rekamannya, oh beda. Kan jelas. Betul. Iya kan. Betul. Eranya sekarang itu dirinya kan itu kan. Ya mungkin kalau kita obrolkan kan, kalau bahasanya orang-orang sekarang itu kan post truth lah ya kita. Post truth. Ya, kan? Ya ini kan menarik karena zamannya udah berbeda dengan zaman dulu. Dengan kita menanggapi pentingnya kolaborasi masyarakat ketika hari ini ya HP kalian itu, smartphone kalian tuh gunakan dengan baik. Oke. Minimal ya buat memvideo lah ya. Oke. Jangan lupa divideokan ketika ada hal yang mengganggu terkait dengan sosialisasi atau pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai dan tembakau ini. Nah, dari Bea Cukai sendiri ketika ada pelaksanaan sosialisasi bersama dengan teman-teman dari perindustrian atau Desperindak ini juga ikut terlibat di sana, Bu? Hadir juga? Justru laporannya bikin video juga. Jadi kalau untuk kegiatan Kesra ini kami tidak mengampu secara langsung. Di sana, jadi langsung OPD dalam hari ini Disperindak atau Kesra yang lainnya seperti Disnaker atau Dinsos itu mereka langsung melakukan kegiatan. Nah, khusus untuk Kesra yang pendataan mesin printing, terus registrasi mesin itu melibatkan kami. Oke. Karena di situ kami koordinasi data dulu untuk persiapan, lalu teknis pelaksanaan dan setelah itu kami monef untuk laporan-laporan yang didapatkan dari data di lapangan itu untuk kami gunakan dalam memproses pekerjaan dan analisa sebagainya. Oke. Gitu. Apa yang terjadi di lapangan ini ada kendala apa sih, Bu? Yang mungkin ditemukan oleh Bea Cukai atau justru ini menjadi kendala besar nih? Baik, jadi ini sangat relate sekali dalam hal pendataan mesin printing dan registrasi itu nanti kami akan bisa melihat. Jadi sejauh mana industri industri rokok yang sudah memiliki izin yang resmi NPPBKC itu kami punya data yang akurat berapa perusahaan-perusahaan yang memang memiliki mesin. Ya, jadi mesin ini nanti akan digunakan untuk produksi sigaret kretek mesin, SKM, ya, sigaret putih mesin, yang semuanya itu kaitannya dengan tarif cukai, kaitannya dengan jumlah produksi, dan nanti akan berhubungan dengan penerimaan. Ya, jadi apabila nanti datanya di lapangan kita bisa dapat secara akurat, otomatis kami bisa memperkirakan berapa potensi penerimaan yang akan kami terima. Gitu. Jadi termasuk juga terkait dengan perantuan anggaran dari hasil pantauan yang tadi dilakukan, yang barusan jenengan sampaikan. Kepenerimaan. Kepenerimaan. Ya, baik. jadi sebagaimana
kita ketahui bersama bahwa target penerimaan dari Bea Cukai Malang itu di tahun 2025 ini adalah 31 triliun rupiah. Dan sampai kemarin di akhir Mei itu sudah terrealisasi 11 triliun atau sekitar 36,52%. Tinggal 20-an lagi Bu ya. Sebenarnya bukan tinggal Mas Mario, karena Saya ganti. banyak sekali effort juga yang harus kita lakukan, termasuk pendataan ini juga harus berjalan lancar, karena nanti apabila kita sudah dapatkan datanya, kita dapatkan kapasitas produksinya, itu sangat membantu kami dalam kami bisa memprediksi berapa kira-kira jumlah penerimaan nanti yang bisa kami himpun. PR besar berarti ini ya? Iya, sangat strategis. Berarti dikerjakan bukan ditinggal lagi ya? Dikerjakan, sedang diproses. Sedang diproses. Ini ada hal menariknya ketika target yang disampaikan sampai Mei Bu ya, dari data 11 triliun, paling tidak harus ada 20 untuk mencapai target itu. Tapi kalau 2024 kemarin sudah mencapai target ya Bu Agni? Tahun kemarin alhamdulillah sudah mencapai target di 101%. 29 triliun. 29 triliun. Dengan bulan-bulan krusialnya di bulan apa? Bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini. Ya, bulan-bulan akhir semester ini sampai nanti dengan kuartal ketiga ya biasanya. Nah itu. Ini juga menjadi PR besar juga nih bagi Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan nih. Ada tanggapan tersendiri. Ini harus mencapai 20 triliun lagi nih. Bu Astri, monggo. Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat harmonis ya, kami dari Disperindak dengan Bea Cukai. Karena kegiatan kami ini akhirnya bermanfaat juga untuk pendataan mesin printing yang nanti targetnya harus tercapai berapa. Insya Allah Bu, kalau yang kemarin itu 101%, yang sekarang karena ada peningkatan jumlah perusahaan IHT ya, ada perusahaan tambahan, dari 2024 ke 2025 ini insya Allah bisa lebih dari itu, karena insya Allah ya, karena kalau kita lihat yang kemarin aja kan penambahan sudah ada 10 perusahaan nih, itu sudah tercapai di 101, pasti data mesin rokoknya kan pasti akan bertambah. Nah, pendataan ini kami lakukan itu dalam 1 tahun itu 2 kali, hasilnya nanti akan kita sampaikan juga pastinya untuk menambah target juga yang ada di Bea Cukai. Ini mungkin menjadi pengertian bagi masyarakat Kabupaten Malang bahwasanya pertumbuhan industri rokok di Kabupaten Malang ini cepat begitu. Ya, luar biasa. Dalam 1 tahun bisa tumbuh berapa industri Bu? Sekarang ini sudah nambah 10 IHT. 10 IHT, cepat ya. Itu sampai di medio Januari sampai Mei. Iya. Artinya begini. Dengan pertumbuhan perusahaan rokok ini, tujuan dari kabupaten untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran itu tercapai. Dan kita tangkapnya dari kebutuhan keahlian ya, upskilling itu harus dilakukan, kami tangkap itu. Jadi tidak hanya sekedar masuk aja. Kalau semakin bertambah berarti semakin berkurang angka pengangguran. Betul. Boleh menambahkan ini? Boleh, silakan Bu. Jadi data kami sampai dengan akhir Mei itu jumlah pabrik HT itu sudah mencapai 155 pabrik. 155. Ya. Dan infonya di Dinas Perizinan itu masih menunggu ada kurang lebih 10 yang masih izinnya diproses. Jadi paling tidak itu ya mengurangi untuk angka pengangguran dan juga menambah, sebenarnya nilai industri ini juga termasuk tinggi ya kalau di Kabupaten Malang. Sangat potensi ya Bu ya? Sangat potensi sekali. Sepotensi besar yang ada tentu juga terkait dengan aktivitas masyarakat, interaksi masyarakat dengan aparat penegak hukum juga harus lebih intens lagi. Ini saya ingin menanyakan dari strateginya nih, agar kejaksaan tentunya dalam hal ini dengan Mas Fikri agar lebih bersahabat tanda kutipnya ya dengan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang kita tahu betul, kebetulan kejaksaan mendapatkan rating yang tinggi terkait dengan kepercayaan masyarakat itu. Apakah nanti ada strategi khusus agar masyarakat mau melaporkan? Nah, yang ilegal ini Mas Fikri. Ya, ini menarik pencapaian untuk target bagaimana. Kalau saya dengar dengan baik-baik bahwasanya target tahun lalu itu 29 T, tahun ini 31 T. Nah, ada penambahan dari perusahaan rokok baru lagi juga, ini kan menarik. Nah, terkait dengan rokok ilegal, ini kan
apa ya, menurut saya itu kan aturan itu sudah banyak dengan baik. Ya. Cuman memang ada beberapa hal di teknis di lapangan menurut saya ini ya. Ini bukan pandangan dari kejaksaan ya. Iya. Pribadi ya ini ya. Disclaimer dulu ini nanti jadi masalah ini kan. Disclaimer dulu. Itu memang harus ada perda menurut saya. Perda terkait dengan bahwasannya untuk yang bisa beli rokok itu harus menyerahkan KTP, itu satu. Oke. Ya kan? Kedua, harus ada pendataan orang yang bisa jual rokok itu siapa. Ya. Kalau kita tanpa data itu, menurut saya sudut pandang saya adalah kita akan kesulitan. Kalau ada peraturan daerah yang di situ, karena kita ngomongin daerah ya, kita nggak ngomongin pusat ya. Betul. Itu akan menariknya apa? Nanti bisa dihitung. Artinya bahwasanya di titik-titik mana saja siapa yang bisa berhak untuk bisa menjual rokok. Itu satu. Kedua, yang bisa membeli rokok itu siapa? Data yang ini menarik ya. Indonesia itu adalah negara nomor 5 perokok aktif. Dari 100% laki-laki Indonesia, 80% itu perokok. Termasuk yang ada di sini lah ya. Iya, itu rokok juga. Iya. Nah, menariknya apa? Kita ngomongin tentang rokok ilegal ini. Bagi saya adalah bahwasanya terkait dengan harus ada aturan, bahwasanya ketentuan bahwasanya pertama saya bisa menjual satu, kedua adalah bahwasanya itu tadi yang membeli. Kan mohon maaf ya, hari ini siapa saja bisa beli rokok. Lah, karena berkaitan kenapa pentingnya untuk strict di situ? Karena untuk kita bahwasanya orang biar beria belali bisa membeli rokok yang nggak ilegal. Nah, kemudian terkait dengan masyarakat yang bahwasanya untuk memberikan laporan. Hari ini bagi saya adalah masyarakat itu pasti ya, saya pribadi pun juga mungkin juga kalau tahu hukum juga banyak ketakutannya. Contoh misalnya begini, ketika saya bikin video, let's say lah ya, bikin video, misalnya ada mobil membawa rokok ilegal, videonya, diviralkan ini, videonya itu sepintas, tidak bisa detail. Ya. Nah, kemudian hari dia bikin laporan ngetek kemana-mana lah hari ini. Kan? Betul. Ternyata ada orang yang di situ, orang itu merasa tidak terima. Dia bikin laporan. Ya. Pencemaran nama baik lah, bla 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 macam-macam. Kan jadi proses panjang di situ. Betul. Nah, bagi saya yang pertama adalah bahwasanya tidak harus diuploadkan secara sosial media kalau masyarakat itu tidak paham betul tentang hukum. Karena apa? Karena proses hukum itu juga ribet bagi saya ya. Baik itu perdata, baik itu pidana, apalagi perdata ya. Itu perjalanannya panjang sekali dan melelahkan. Kalau sudah berkaitan dengan hukum, bukan cuma hukum pidana ya saya jelaskan. Termasuk perdata ya di dalamnya. Betul. Lah, maksud saya ketika masyarakat ingin melaporkan bagi saya, yang pertama adalah harus ada datanya dulu. Lah, data hari ini itu video bagi saya. Kalau masyarakatnya itu tidak memvideokan, misalnya merasakan, bagaimana kita bisa mengetahui? Contoh, Pak, di situ ada pembuatan rokok ilegal, let's say, kita datang ke sana, informasinya ada, kita datang udah nggak ada itu udah nggak ada. Lah terus apa yang mau dilakukan penangkapan? Dia juga mau datang, udah nggak ada kok, apa yang mau ditangkap di sana kan? Lah, disinilah kita hari ini, bagainya kita itu harus memahami betul, memang paham hukum itu memang ada fiksi hukum tuh begini, semua orang tuh dianggap tahu tentang hukum, itu faktanya secara hukum. Lah cuman memang harus tahu bagaimana cara menyampaikannya. Emang kita semua itu kan bebas berpendapat menyampaikan sesuatu hal yang dia sampaikan. Dia tuh harus tahu apa yang dia sampaikan itu apakah ada konsekuensi hukumnya di kemudian hari. Jangan sampai misalnya saya ngomong begini nih, kemudian hari ada muncul persoalan hukum baru. Ya kan? Lah, bagi saya ketika Mas bertanya bahwasanya bagaimana masyarakat bisa melaporkan, bagi saya harus bikin kontennya dulu. Harus ada datanya dulu. Foto, video. Baru datang laporkan. Itu yang menarik ya kan. Sama lah kalau ini di luar konteks ya, di luar konteks ini. Beberapa lagu ini kan viral di kota Kediri.
Kalau teman-teman tahu lah ya, kalau Kediri ada SMK didatengin sampai betul. Ya, ada. Itu viral sekali ya. Itu viral sekali. Bagi saya adalah bahwasanya pentingnya adalah sosial media yang tapi bahwasanya yang sebelum sosial media itu substansi dari video itu dulu. Lah, ketika masyarakat ada tahu kesalahan di mana, videonya dulu, nanti kan bisa dikirimkan email ke kita. Oke. Bisa kirimkan email. Lah, itu ada kontak centernya juga, bisa di WA kan juga, bahwasanya bentuk-bentuk laporannya seperti itu. Kalau dia takut mengupload secara sosial media, karena juga saya kasihan juga ketika masyarakat pakai akunnya sendiri, namanya sendiri, ngupload, terus nanti jadi bulan-bulanan orang lain. Malah diancam. Nah, saya kan kasihan juga pribadi itu kan. Ya kecuali kalau masyarakat itu, mohon maaf ya, pinter IT misalnya, dia bikin akun anonim, konteksnya berbeda lagi ya. Tapi kan nggak semua orang melek tentang itu. Kita kan hari ini kan lebih seneng kan disuguhi. Betul. Sementing gini-gini, tapi dia kan nggak paham algoritma, pakai paham sosial media ini. Apalagi ada konsekuensi hukumnya. Lah, pentingnya bagi saya, yang pertama adalah bikin kontennya dulu, substansinya dulu. Tetapi kalau dia nggak paham takut, jangan diupload dulu. Dikirimkan bisa lihat WA, bisa email hari ini. Biar memudahkan teman-teman APH, mau dari Bea Cukai, mau dari Satpol PP, mau dari Kejaksaan, mau kepolisian itu untuk menindak. Tetapi kalau kita cuma laporkan, ternyata sudah nggak ada, tapi kita nggak punya barang bukti yang menunjukkan siapa yang ada di situ, kan kita juga kebingungan, karena kita bicara tentang hukum kan bicara tentang alat bukti, bukan bicara tentang oh katanya dia ini, kan katanya dia. Kan nggak bisa hukum itu bicarakan gitu. Makanya bagi saya adalah kita menyiapkan barang buktinya dulu bagi masyarakat, karena untuk menuju Indonesia Emas 2045 kita kan masyarakat itu harus pertama paham hukum, sadar hukum. Oke, baik. Ini sudah ada landasannya, payungnya ada, triggernya ada, ditambah juga dengan kolaborasi pemerintah Kabupaten Malang dan juga Bea Cukai. Yang menariknya adalah beberapa dari video yang sudah kita berikan kepada masyarakat terkait dengan Bea Cukai dan juga pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai ini, banyak yang penasaran sebenarnya Pak Nia. Ini Bea Cukai ini fungsinya anggarannya dikasihkan ke kabupaten, sudah manfaatkan dengan cara apapun dan lain sebagainya. Yang penting sesuai dengan target kinerja dari Bea Cukai yang sudah ditargetkan oleh pusat. Apa seperti itu saja, Bu? Atau justru lebih rigid lagi, lebih banyak nih peran Bea Cukai nih di dalamnya? Ya, baik. Jadi kalau membahas tentang peran Bea Cukai, jadi kami itu punya 4 tugas pokok besar ya. Yang pertama, justru yang revenue collector itu paling akhir, Mas Mario. Revenue collector paling akhir? Iya, paling akhir justru. Yang pertama apa? Yang pertama itu community protector. Jadi kita melindungi masyarakat. Dari apa? Dari peredaran barang-barang berbahaya. Contohnya salah satu kalau kita ngomong DBH, ya berarti rokok ilegal. Kenapa rokok ilegal itu harus kita berantas? Satu, jelas tidak ada pemanfaatannya buat penerimaan negara. Yang kedua, juga jelas sekali bahwa rokok yang tidak ada berizin, tidak punya NPPBKC, itu artinya tidak melewati prosedur pengecekan atau uji lab yang sesuai dengan semestinya. Tar nikotinnya berapa, kandungannya apa, kita juga harus waspada. Karena siapa tahu di dalamnya itu ada zat adiktif yang dimasukkan oleh oknum tertentu yang nantinya bisa merusak generasi muda. Ya, itu community protector sudah. Yang kedua industrial assistance dan trade facilitator. Di situ kita memberikan fasilitas perdagangan, memberikan tarif-tarif fasilitas untuk kemajuan industri dan perdagangan, termasuk juga UMKM di situ di dalamnya. Dan kita juga kolaborasi, kami Bea Cukai juga dengan Dinas Perindustrian, Diskopinda. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Kita masih memberikan satu misi yang luar biasa, yakni knowledge edukasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Hari ini
Saya bersama dengan 4 tamu yang akan membahas detail terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan semangat kita untuk selalu menggaungkan tentang berantas rokok ilegal. Itu yang selalu digaungkan dan menjadi bagian semangat untuk kita untuk bisa kembali ke masyarakat dan menikmati apa yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat juga. Oleh sebab itu hari ini kami bersama dengan 4 tamu yang sangat luar biasa hari ini. Ada Pak Iwan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Nanti akan detail membahas soal sosialisasinya seperti apa, banyak hal yang dibahas. Lalu juga dengan Ibu Agnita dari Bea Cukai, ditambah dengan Mas. Nah, ada Mas Fasa dan juga Mas Fikri. Semoga sehat semuanya hari ini ya. Sehat. Di tengah kita mendapatkan surat edaran dari pemerintah, kita juga harus tetap sehat dan juga tetap semangat. Pak Iwan, kalau kita melihat dengan sistem informasi yang sekarang, banyak sekali kanal informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, peran tertinggi terkait dengan berantas rokok ilegal yang saat ini digaungkan, tentu hal ini bisa langsung kepada masyarakat bagaimana strategi yang dikeluarkan atau diterapkan oleh Dinas Kominfo ini, Kabupaten Malang khususnya. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fasa dari Komisi 1, Pak Fikri dari Kejaksaan, dan Bu Agnita dari Bea Cukai. Kami di Kominfo Kabupaten Malang mengampu anggaran DPHJAT dari sisi penegakan hukum bersama dengan Satpol PP dan Disperindak. Satpol PP terkait dengan penegakan hukumnya, kami terkait dengan sosialisasinya. Sosialisasi terkait dengan gembur rokok ilegal itu kami lakukan melalui beberapa hal. Yang pertama melalui sosialisasi melalui media, itu media cetak, kemudian media online, kemudian televisi dan radio. Selain itu kami juga menggunakan sarana publikasi melalui banner, kemudian video konten, dan yang terakhir seperti kegiatan pada pagi hari ini yaitu podcast dan talkshow. Jadi beberapa kegiatan tersebut yang kami lakukan dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan ketentuan di bidang cukai untuk masyarakat Kabupaten Malang. Oke, tentunya hal ini kan berkolaborasi dengan Bea Cukai. Dalam hal ini cukupkah dari beberapa kanal yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi? Saya bergeser ke Bu Agnita. Dari apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, atau haruskah ada hal yang memang bisa disampaikan kepada masyarakat biar lebih ngena lagi, Bu Agnita? Seperti yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi, ya, media-media atau kanal-kanal yang digunakan oleh Dinas Kominfo ini sudah sangat beragam. Kami rasa sudah banyak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik itu kalangan muda ya yang banyak mengakses lewat media sosial, yang sekarang platform-platform yang sedang naik daun seperti TikTok itu juga sudah masuk ya, RRI juga situ. Saya rasa sudah cukup bisa menjangkau seluruh lapisan dan informasi yang kami rasa sudah bisa diaplikasikan atau sudah bisa direalisasikan oleh Kominfo dengan baik. Tapi kalau kita bicara soal feedback di masyarakat, biasanya antara Dewan kan paling dekat dengan masyarakat nih. Nah, Mas Faza, pripun responnya di masyarakat ini seperti apa? Ya, kita kalau turun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, kita selalu mengingatkan. Harapannya masyarakat juga bisa sadar terkait dengan rokok ilegal ini. Jadi harapannya masyarakat tahu kalau mereka memberi rokok yang legal, ibaratnya bercukai resmi, ini ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan kembali oleh masyarakat. Tadi kan disampaikan kalau tadi yang kembali ke pemerintah daerah itu dana bagi hasil cukai ya, DPHJAT ini sesuai PMK 72 tahun 2024 penggunaannya macam-macam, mulai dari beberapa persen, tadi 10% untuk hukum, ada juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, ada juga dipergunakan untuk kesehatan. Nah ini harapannya masyarakat bisa tahu. Kami berusaha ke bawah, kami melihat sudah ada mulai rasionalisasi di masyarakat bahwa ya daripada membeli yang tidak bercukai ya mending yang bercukai resmi, karena bercukai resmi juga ada yang murah gitu, harganya kan variatif. Nah ini harapannya kita setiap turun ke bawah mengingatkan kembali bahwa banyak manfaat yang
didapat macam-macam program pemerintah yang sudah diberikan, mulai BLT kepada buruh tani, buruh tembakau, termasuk membangun beberapa rumah sakit. Nah, itu kan ada beberapa yang memang dari dana cukai sarana dan prasarananya. Oke. Ya. Dari Mas Fikri melihatnya, kemarin kita membahas beberapa episode lalu terkait dengan pemaksimalan di media sosial, bahkan penyampaian langsungnya ini kepada pelaporan. Episode kemarin kita mendapatkan respon dari masyarakat. Lapornya kemana, Bin? Mungkin ada informasi tentang ini, Mas Fikri. Oke, saya buka aja ya. Kalau kita hari ini kayaknya mungkin hampir kebanyakan orang itu kan punya sosial media, salah satunya kan Instagram ya. Betul. Kalau teman-teman masyarakat Kabupaten Malang buka Instagram Kejari Kabupaten Malang, nanti itu ada link tree-nya. Kalau ketika diklik di situ ada beberapa, bisa ada WhatsApp langsung ke Kejari Kabupaten Malang, ada pelayanan hukum Datun, ada e-tilang, WhatsApp e-tilang. Lah, di situ tuh sudah ada mekanismenya. Jadi bagi masyarakat ketika ingin langsung berkontak bisa langsung klik di Instagram, di bio-nya Kejaksaan Kabupaten Malang, bisa bikin laporan di situ. Oke. Mungkin memang banyak orang itu kan karena ketidaktahuan mereka bagaimana mereka mekanisme untuk membikinkan laporan yang dimana melakukan yang tepat, karena hari ini kan saking banyaknya informasi kan, kenapa pentingnya kanal-kanal atau kegiatan seperti ini kan. Ini kan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, di mana mereka untuk dapat mengetahui mana yang benar mana yang tidak itu lewat kanal yang tepat. Oke. Nah, kembali lagi terkait dengan ketika masyarakat ingin melaporkan sesuatu, bisa buka Instagramnya Kejari Kabupaten Malang. Nanti di bagian bawah ada link tree-nya, bisa diklik di situ. Oke. Artinya terkait dengan kerahasiaan pelapor ini seperti apa? Datanya pasti ya. Betul. Saya takutnya masyarakat juga takut untuk melaporkan itu. Insya Allah kalau kerahasiaan kita kan akan selalu jaga. Oke. Selalu jaga. Kenapa? Karena kan ini berkaitan dengan privasi orang dan berkaitan dengan keamanan orang. Oke. Kenapa? Karena bahwasanya orang itu kan artinya kan kita harus menjaga pribadinya dia. Jangan sampai orang itu ketika dilapor ternyata dia memberikan laporan, ternyata dibuka di publik, orang nggak ada yang mau lapor, orang pada takut, ada yang mengintimidasi atau apa, kita kan tidak tahu di luar itu seperti apa, apalagi di era sosial media ini. Makanya ketika masyarakat hari ini banyak kan muncul akun-akun yang tidak beranonim atau anonim, yang dimana mereka berkomentar padahal di tracking juga nggak tahu pemiliknya siapa sebenarnya. Nah, cuman kalau terkait dengan laporan resmi atau apa, teman-teman, insya Allah keamanan privasi masyarakat pelapor itu terjaga dengan baik. Oke, baik. Jadi nanti kita juga akan menanyakan terkait dengan alurnya pelaporan seperti apa, sampai nanti mungkin informasi ini menjadi valid ketika hal tersebut terjadi di tengah masyarakat. Nah, dari melihat yang ada, sejauh mana ini peran Diskominfo, Pak Iwan, terkait dengan bidang penegakan hukum tentunya kepada masyarakat atau proses penegakan hukumnya? Kalau kami sampaikan bahwa bidang di Diskominfo ini bertugas untuk menyampaikan atau mensosialisasikan terkait dengan informasi-informasi yang ada terkait dengan gembur rokok ilegal. Jadi kami bekerjasama dengan beberapa media, bekerjasama juga dengan Bea Cukai untuk mensosialisasikan hal-hal apa saja yang boleh dan bisa dilakukan pabrik rokok. Misalkan terkait dengan ketentuan cukai yang legal seperti apa, yang ilegal seperti apa. Kemudian rokok yang berizin atau tidak berizin. Nah, itu ketentuan itu sosialisasinya kami yang menangani. Kalau untuk proses pelaporan, penegakan nanti ada di Bea Cukai sendiri dan penindakannya mungkin nanti di Kejaksaan. Artinya ini kolaborasi yang aktif terus terjaga, begitu ya. Sampai dalam hal ini jika melihat apa yang ada, tentu akan muncul pertanyaan bagaimana dalam pengelolaan atau penentuan anggarannya. Ini kuncinya dijawab oleh Mbak Rita. Monggo Mbak Rita. Iya, jadi dasarnya untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Di mana di situ disebutkan bahwa penerimaan cukai itu nanti akan dikembalikan kepada daerah penghasil. Besarnya berapa? Yaitu 3%.
Nah, dan 3% ini nanti akan dibagi kepada pemerintah provinsi sebanyak 1,2%, pemerintah kota atau kabupaten sebesar 0,8%, dan kota atau kabupaten lainnya yang ada dalam provinsi tersebut. Nah, kemudian oleh pemerintah daerah, dana bagi hasil itu dibagi lagi berdasarkan 3 bidang yang tadi yang sudah sering kita bahas bersama-sama, yaitu di kesehatan, di Kesmas, dan juga di penegakan hukum. Nah, untuk OPD Kominfo ini itu berada dalam bidang penegakan hukum bersama-sama dengan Satpol PP. Kalau Satpol yang menangani untuk pemberantasan cukai ilegalnya atau BKC ilegalnya, dan Kominfo ini yang melakukan sosialisasi. Nah, nanti bersama-sama dengan kami itu melakukan sosialisasi baik itu dalam platform offline ataupun online, itu semua kita kerjakan bersama-sama karena tindakan preventif ini juga sangat penting. Betul. Sosialisasi ini harapannya nanti berbagai lapisan masyarakat, semua kalangan di daerah, di desa-desa, semua kecamatan, semua bisa tahu. Nah, setelah mereka tahu, mengerti, mereka akan timbul kesadaran hukumnya. Nah, jadi saat ini ada tren peningkatan dalam pengurusan izin pabrik rokok. Feedbacknya itu ya, feedbacknya. Iya. Dan saat ini total sudah ada 155 pabrik hasil tembakau. Begitu. Jadi ini detailnya ada feedback yang positif terkait hal itu. Betul sekali. Oke. Setuju kan dengan Bu Arnita? Ini mungkin sebagai pandangan pribadi ya, terkait dengan adanya pendidikan untuk bukan hanya pada rokok, tapi barang-barang ilegal. Perlukah itu diberikan pendidikan kepada masyarakat, mulai level SMP mungkin atau SMA gitu? Adanya ide dan masukan seperti itu, karena juga salah satu tusi kami Bea Cukai itu adalah sebagai community protector. Jadi di sini melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang berbahaya, baik itu ilegal maupun yang masuk dari luar daerah pabean. Nah, jadi kami sangat menyambut positif karena bukan hanya rokok saja yang perlu kita berikan sosialisasi adanya bahaya rokok ilegal, namun juga ada barang-barang lain seperti narkotika dan zat-zat psikotropika lainnya yang membahayakan masyarakat khususnya generasi muda. Oke. Gitu. Berarti menyambung dari apa yang disampaikan Bu Arnita kepada Pak Faza terkait dengan pendidikan, dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo, tentu kan ini jangkauannya nambah lagi nih Pak. Ini perlu nggak Pak Faza kita memberikan pendidikan, knowledge pada masyarakat di Kabupaten Malang, levelnya sampai ke bawah, sampai SD, SMP begitu. Monggo, mungkin ada pandangan tersendiri dengan. Iya, sebenarnya kami yang ada di DPRD ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo terkait dengan ada amanah 10% terkait penegakan hukum ya dari dana DBHJHT ini. Nah, sudah terlaksana, salah satunya di Satpol ada sekitar 2 miliar sekian, di Kominfo ada sekitar 2 miliar sekian, di Disperindak itu juga ada sekitar mungkin 400-an juta untuk mensosialisasikan bagaimana untuk pengurusan izin supaya rokok ini legal. Nah, ini beberapa upaya yang dilakukan. Nah, kemudian termasuk di dalamnya mungkin usianya di awal kita juga setuju terkait itu. Jadi apa yang sudah dilakukan termasuk di dalamnya yang kita lakukan sekarang. Jadi kan ini semacam podcast media sekarang kan generasi kita ya. Jadi ada generasi Gen Z dan lain-lain kan lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Nah, ini salah satu yang perlu kita apresiasi, apa yang kita bicarakan saat ini masuk ke sosial media, kemudian bisa di blasting melalui mungkin IG atau TikTok dan lain-lainnya, sehingga generasi-generasi di bawah kita ini juga paham terkait dengan rokok ilegal, rokok yang legal itu juga memberikan kontribusi DBHJHT kepada pemerintah yang nantinya dimanfaatkan untuk masyarakat itu. Saat ini dari 270 juta penduduk Indonesia, 185 juta penduduknya itu adalah pengguna internet dan media sosial. Hampir 80% lebih itu semua menghabiskan waktunya di
sosial media. Nah ini saya mendukung kalau pembicaraan-pembicaraan kita itu nanti masuk ke sosmed, kemudian di blasting dan bisa sampai ke generasi-generasi di bawah kita. Nah, feedback inilah yang kami sampaikan, ini yang tertuju pada Mas Fikri banyaknya. Karena memang banyak laporan Mas Fikri. Artinya begini, masyarakat ini mempunyai informasi, tapi mungkin karena takut begitu ya, menyampaikannya soal kedataan rahasia datanya seperti apa begitu. Mungkin Mas Fikri punya himbauan pada masyarakat, gak usah takut. Kejaksaan artinya siap memberikan perlindungan terkait hal itu. Yon Sewu menggarisbawahi bahwasanya ada Facebook ini juga dibolehkan untuk memberikan akun anonim. Nah, bagaimana cross checknya? Ternyata dari kejaksaan dan teman-teman Satpol PP mungkin ya, dan teman-teman dari Bea Cukai itu menyampaikan atau mengawal sampai pada posisi dilaporkan ternyata itu berita hoax. Nah, itu seperti apa nanti? Terima kasih. Pertama, memang platform sosial media tadi mengomentari ya Mas, itu bahwasanya baik itu Facebook, baik itu Twitter, itu kan memang mereka masih melegalkan itu ya, anonim itu ya. Karena itu kan ada desain besar yang kita nggak tahu di situ, ada substansinya di situ. Tetapi hari ini bagi saya begini, dunia itu udah berubah. Artinya ketika kita melihat sesuatu, kita itu bisa melakukan verifikasi. Kenapa? Karena bahwasanya ketika berita itu misalnya ditulis A, kan di kita itu ada namanya proses telaah. Telaah itu kalau bahasa ilmiah kita itu gampangannya itu adalah melakukan penelitian. Apakah memang benar berita ini? Apakah ini cuma omon-omon? Ya mohon maaf ya, hari ini semua orang itu bisa menjadi media. Tapi kan tidak ada verifikasi, mohon maaf. Ketika ada laporan baik itu tag misalnya nggak tahu websitenya apa verifikasi atau tidak, hari ini di kita di internal kita melakukan verifikasi dulu, kita meneliti dulu benar atau tidak. Kenapa? Jangan sampai kita mengiyakan sesuatu itu tetapi ternyata itu hoax, karena kan banyak terjadi, apalagi dengan perkembangan artificial intelligence di mana hari ini kita itu nggak tahu, kalau kita nggak benar-benar mengikuti kita ketinggalan jauh. Satu, kedua, dengan bagaimana mekanisme laporan bagi saya itu kan begini, karena ada kanal yang resmi di kita Kejari Kabupaten Malang, masyarakat kan bisa melihat Kejari Kabupaten Malang itu Instagramnya yang mana, bahwasanya yang mana, di mana masyarakat bisa melaporkan di situ. Kemudian masyarakat juga perlu tahu bahwasanya mungkin gini, pentingnya masyarakat ketika melakukan laporan itu pertama adalah menceritakan tentang kronologisnya, buktinya apa, di mana lokasinya, itu biar memudahkan. Bukan seperti isu bahwasanya menyampaikan ide besar, tetapi kita suruh mencari itu di mana. Sedangkan kita tahu sendiri Kabupaten Malang itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena kan kita juga terbatas. Artinya kan kita perlu verifikasi dulu lokasinya ini di mana. Misalnya ada tindak pidana kejahatan. Kan kita nggak serta-merta bahwasanya tidak. Artinya kan kita juga perlu memverifikasi itu. Kalau kita tidak mengikuti teknologi informasi, pasti kita ketinggalan. Salah satunya seperti itu. Makanya di situ kita juga bisa melihat bahwasanya dengan melakukan sosialisasi ini kan memberikan pengetahuan ke masyarakat. Lah, cuman kan karena sosial medianya isinya itu yang seperti itu, yang mungkin nggak terlalu mendidik bagi saya. Mungkin dengan adanya kegiatan Clipper, tapi kan tetap harus ada penghargaannya di situ ya, bentuknya seperti apa terserah dipikirkan matang-matang, tapi bagi saya menarik gitu untuk memenuhi FYP yang ada di Kabupaten Malang, mungkin saya itu. Oke, berarti memenuhi algoritma dari media sosial. Artinya ini ada program yang mungkin bisa dicanangkan atau klaim programnya seperti apa Pak Iwan dari Diskominfo nantinya dengan berbagai hal yang telah kita bahas begitu ya. Mungkin ada atau kapan mulai dilaksanakannya terkait dengan program tersebut atau ada timelinenya seperti apa? Monggo, Pak Iwan. Anggaran DBHJAT yang semula ada terkait dengan sosialisasi ya, yang semula ada di Satpol PP kemudian dialihkan ke Kominfo, itu kan kami ada kode rekening di SIPD yang khusus memang publikasi. Oke. Nah, dengan publikasi ini memang kami berharap program ke depan sosialisasi terkait dengan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang cukai itu semuanya masuk dan menyentuh
seluruh lapisan masyarakat. Nah, kami sebenarnya banyak sekali program kegiatan yang belum terakomodir di kegiatan DBHJAT ini, tapi kembali lagi aturan terkait dengan penganggaran itu kan sudah dikunci melalui PMK 72 tahun ini. Sehingga porsi kami itu hanya 10%. Itu pun 10% berbagi dengan Satpol PP dan Disperindak. Sehingga kalaupun kami mau mengembangkan lebih lanjut, nah kami ini terbatas dengan OPD lain. Nah, karena kalaupun nanti 10% itu bisa mungkin ditambah, nah, kami baru bisa mengembangkan dengan beberapa macam platform tadi. Misalkan tadi sosialisasinya lebih mengena kepada mungkin generasi Gen Z-nya yang ada masih sekolah, mungkin kita sosialisasinya ke sana, mungkin podcastnya atau talkshow-nya bisa ke sekolah-sekolah. Namun demikian karena kembali lagi keterbatasan anggaran, sehingga kami hanya bisa mengembangkan dengan kerjasama dengan media, yaitu media sosial, media cetak, televisi, dan radio. Jadi kami berharapnya kalau misalkan ketentuan pembatasan anggaran melalui PMK itu bisa sedikit dimodifikasi, sehingga kita ada penambahan anggaran. Nah, program-program selanjutnya mungkin bisa lebih baik. Boleh juga menambahkan? Boleh. Silakan Mario. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh OPD ini di bidang penegakan hukum, Kesmas dan kesehatan itu sudah direncanakan di akhir tahun 2024, yang mana sudah disusun rencana kegiatan dan penganggaran, dan itu semua sudah dibahas di pusat ya. Jadi masing-masing pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota itu sudah melakukan pembahasan dengan Bea Cukai dan kemudian dibawa ke pusat ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi masing-masing OPD tersebut kegiatannya apa, terus besaran nilai kegiatannya berapa. Nah, itu semua sudah tertuang di RKP dan sudah diketok ya oleh pusat dan juga oleh pemerintah daerah, dan kemudian semua itu sudah benar-benar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2024. Seperti itu. Berarti sudah jelas gitu ya? Sudah pembagian. Nah, adapun nanti misalkan dari penegakan hukum ini yang 10% tadi, biasanya bapak-bapak di kedua OPD ini misalkan ada kelebihan anggaran. Ya. Nah, itu di aturan di PMK memungkinkan dialihkan, namun untuk kesehatan dan Kesmas gitu. Artinya hal itu memang ya sudah bisa dikatakan bahwa ini sudah ketok palu begitu ya. Tapi ada potensi naik nggak Bu? Gitu Pak Iwan. Ada potensi nggak kira-kira Pak Iwan? Ada ya? Perubahan bisa. KP perubahan di tahun berjalan. Mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Jadi silpa semester 1 itu bisa dipergunakan kembali di semester 2. Nah ini soal pengawasannya harus kembali ke bahasa ini soalnya. Terkait dengan penyusunan anggaran perangkat daerah khususnya pada Dinas Kominfo Kabupaten Malang ini, fungsi teman-teman dari Dewan seperti apa, khususnya dari Komisi 1? Iya, terkait anggaran saya melihat, jadi kalau menganalisa di Kesra ini sepertinya cukup besar, di kesehatan juga cukup besar, di penegakan hukum yang menurut saya perlu untuk ditingkatkan. Nah, ditingkatkan ini dengan mekanisme seperti apa? Bisa nanti kita melihat di PAK. Nah, kalau PAK tidak memungkinkan, maka kita akan mengevaluasi di tahun anggaran selanjutnya. Tentunya dengan melihat nanti PMK terkait peraturan Menteri Keuangan terkait dengan ketentuan dana bagi hasil cukai ini nanti seperti apa gitu. Karena DBHJAT ini termasuk salah satu dana yang setiap tahunnya aturannya itu memang hampir saya analisa ini keluar setiap tahun. Jadi sebelum 1 tahun sebelumnya Menteri Keuangan ini mengeluarkan PMK. Nah ini kayaknya dilakukan evaluasi memang setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan. Kira-kira apakah tahun ini penggunaannya sudah sesuai. Nah nanti tahun berikutnya sudah ada PMK lanjutan yang nantinya akan mengevaluasi. Jadi kalau menurut kami di DPRD melihatnya mungkin ke depan kalau memang perlu
kita evaluasi penegakan hukum ini anggarannya bisa ditingkatkan gitu. Saya termasuk aliran yang percaya bahwa kebijakan publik itu memang kadang tidak sempurna. Jadi kalau satu sisi itu besar, nah pasti di sisi lain juga kurang. Nah saat ini mungkin satu sisi di Kesra maupun kesehatan cukup besar. Nah nanti yang 10% kan penegakan hukum. Nah harapannya nanti penegakan hukum ini anggarannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi teman-teman ini nanti kalau ini meningkat ya harus lebih rajin lagi untuk mensosialisasikan terkait dengan cukai ini. Itu. Bu Agnita, melihat dari apa yang dilakukan dengan berbagai program, tentunya program ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Kominfo khususnya ya, dengan sosialisasi yang menyeluruh di 33 kecamatan, bahkan langsung menyentuh pada masyarakat secara langsung. Pernah nggak ada satu kolaborasi terkait dengan program dari Kominfo? Adakah kolaborasi yang nyata Bea Cukai dengan Kominfo? Mungkin Bea Cukai membuat satu konten yang mungkin bisa bahkan menjadi edukasi untuk masyarakat. Perlu seperti itu. Baik, untuk materi konten yang berkaitan dengan gempur rokok ilegal atau pemberantasan rokok ilegal, ini ide dan kreasinya sepenuhnya kami serahkan kepada Kominfo. Karena memang yang spesialis dan ahlinya membidangi itu. Dalam pelaksanaannya, materi dan sebagainya, nanti kami akan berkoordinasi materi-materi apa saja yang masih perlu lagi diperdalam untuk masyarakat itu agar bisa lebih lanjut tahu dan memiliki kesadaran hukum yang baik. Contohnya mungkin bisa diperdalam tentang modus-modus rokok ilegal. Ya, selama ini masyarakat kan cuma tahu rokok ilegal itu biasanya mereka hanya paham itu polos. Ya, tapi ada lagi sebenarnya yang termasuk ilegal itu bukan hanya polos gitu, masih ada 4 lagi yang termasuk kategori ilegal. Nah itu mungkin yang perlu juga didengung-dengungkan, lebih gencarkan lagi kepada infonya kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu benar-benar tahu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sanksi hukumnya, Mas Mario, sanksi hukumnya. Kenapa sih saya tidak boleh mengkonsumsi, tidak boleh melakukan praktek jual beli, apalagi tidak boleh memproduksi rokok ilegal, tidak punya izin. Nah, apa sih sanksi hukumnya? Nah, itu kebanyakan lapisan masyarakat kita masih banyak yang belum paham. Jadinya mereka mungkin secara hukum mereka kesadarannya masih sangat kurang. Nah, itulah materi-materi yang mungkin perlu di-blast, mungkin perlu lagi lebih rajin di-share kepada masyarakat melalui media-media tadi. Pak Iwan mau menambahkan? Jadi di tahun ini juga kebetulan anggaran kami untuk pembuatan konten seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi memang sudah kita jalankan. Jadi tahun ini ada 6 konten yang akan kami produksi dengan mengacu tadi dari materi-materi yang sudah diberikan dari Bea Cukai. Untuk nantinya konten-konten itu yang berdurasi antara 3 sampai 5 menit kami pasang di seluruh Fitron kami yang ada di Pujon, Lawang, Bulu Lawang, Kepanjen sendiri, di Stadion, Sumber Pucung, dan Ampel Gading. Ada 7 Fitron kami, itu nanti isinya konten-konten video pendek terkait dengan gempur rokok ilegal, terkait dengan cukai ilegal, rokok ilegal, dan seterusnya. Himbauan untuk tidak membeli rokok ilegal, itu sudah kami susun dalam bentuk video pendek, dengan mengacu pada materi yang ada di Bea Cukai, seperti itu. Terkait dengan konten edukasi soal hukum, tadi saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Agnita. Ini memang perlu sosok mungkin dari teman-teman kejaksaan, mungkin ada BA, Brand Ambassador, untuk menyampaikan terkait perundang-undangan, lalu juga mungkin kalau melanggar hukumnya seperti ini, perlu nggak Mas Fikri kira-kira kolaborasi dengan Kominfo? Sebenarnya kalau saya pribadi itu kan ketika ini sudut pandang saya ya, agak beda, ini bukan ngomong instansi ya. Oke. Yang terbaik itu ya lembaga itu sendiri. Lembaga itu sendiri. Betul. Substansinya kenapa? Karena gini, narasinya tuh begini hari ini, substansinya begini. Dunia hari ini adalah dunia yang bisa mengarahkan narasi. Kita mau membicarakan apapun, termasuk ini. Termasuk bagaimana kita memberikan informasi ke masyarakat biar masyarakat itu menangkap tentang gempur rokok ilegal, kenapa ini bahwasanya kita tidak harus
berantas rokok ilegal, masyarakat jangan membeli. Kenapa? Inilah di mana bahwasanya pemahaman ini kan BA-nya ketika Mas Mario menanyakan kepada saya ya dari kita-kita di sini, dari instansi masing-masing ini. Kenapa? Karena itu akan menggambarkan itu publik. Kemudian kenapa? Karena yang orang akan lihat itu di situ. Cuman memang yang membedakan adalah cara bernarasinya yang membedakan. Hari ini orang akan mendengar ketika teman-teman masyarakat itu ketika orang yang berpintar narasi. Kenapa? Karena kalau cari orang lain atau apa, publik itu akan bingung. Karena beda, kita bukan brand ya. Maksudnya begini, kita bukan brand ambassador, konteksnya bukan produk suatu jualan kan bukan. Jualannya kita beda, kita kan jualan edukasi, artinya memberikan masyarakat bahwasanya ini salah loh, ini melanggar hukum loh. Makanya bagi saya yang memang perlu dipikirkan bagaimana secara teknis untuk apa yang dikerjakan oleh teman-teman Kominfo, Bea Cukai, kita kan support system ya, kejaksaan ini bagaimana bisa melakukan penetrasi di masyarakat tentang informasi ini. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.